Jadi, materi selanjutnya adalah laporan keuangan. Nah, di perusahaan besar ataupun kecil, mau itu di bidang jasa ataupun dagang, mereka pasti membutuhkan yang namanya laporan keuangan atau bisa disebut juga dengan financial statement. Jadi, laporan keuangan ini itu membutuhkan menunjukkan kondisi finansial suatu entitas pada suatu periode tertentu. Jadi, laporan keuangan ini singkatnya merupakan sebuah format catatan informasi keuangan atau atas suatu perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja usaha atau perusahaan tersebut. Di dalamnya itu berisi pencatatan ke transaksi, baik itu transaksi pembelian, penjualan, maupun transaksi bisnis lainnya yang bernilai ekonomi dan moneter. Lalu, apa sih tujuan dari laporan keuangan itu sendiri? Nah, menurut Kashmir tahun 2018, tujuan dari laporan keuangan itu memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva atau harta yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Pada saat ini itu maksudnya sebelum laporan keuangan itu dibuat. Lalu yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Lalu, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Lalu, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam periode tertentu. Lalu, tujuan selanjutnya adalah memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada aktiva, pasiva, dan model perusahaan. Lalu, memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. Nah, fungsi dari manajemen keuangan itu. Jadi, terdapat pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan juga internal. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan untuk menggunakan laporan keuangan sesuai dengan format yang berlaku dan memanfaatkannya, yaitu di eksternal, terdapat investor atau orang yang berinvestasi pada saham yang ada di perusahaan tersebut. Lalu kreditor, pemerintah, bahkan masyarakat umum sekalipun juga memerlukan laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, kalau untuk pihak internalnya yang memerlukan informasi laporan keuangan itu ada manajemen tingkat atas, manajer departemen, dan juga tim keuangan internal perusahaannya. Nah, kalau kita ngomongin laporan keuangan tuh nggak jauh-jauh dari komponen-komponennya. Yang pertama itu ada yang namanya laporan laba rugi. Nah, di sini itu laporan keuangannya itu berisi tentang yang pertama tentang laba rugi perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada neraca atau balance sheet-nya antara debit dan kreditnya. Lalu yang kedua ada yang ketiga ada laporan arus kas atau cash flow statement. Jadi laporan arus kas ini kayak keluar masuk uang juga. Lalu yang keempat ada laporan perubahan ekuitas atau statement of change. Lalu yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Ini itu banyak banget catatan atas laporan keuangan. Biasanya berisi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan yang ingin disampaikan pada periode tertentu. Selanjutnya adalah modal. Seperti yang bisa kita lihat di layar, modal terbagi menjadi dua, yaitu modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdapat atas modal disetor, agio saham, modal sumbangan, cadangan umum, laba yang ditahan, laba tahun berjalan, dan laba tahun lalu. Sedangkan modal pelengkap terdiri atas cadangan revaluasi tetap, cadangan penghapusan aktiva produktif, pinjaman subordinasi, dan modal pinjaman. Nah, modal inti ini terdiri atas modal disetor dan cadangan yang terbentuk dari laba setelah pajak dan dari laba yang diperoleh setelah diperhitungkan atau dipotong oleh pajak. Nah, sedangkan modal pelengkapnya ini adalah modal yang terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk berdasarkan tidak
dari laba, modal pinjaman serta pinjaman subordinasi. Nah, kalau pinjaman subordinasi ini merupakan pinjaman yang memiliki syarat-syarat. Nah, syaratnya itu ada beberapa. Yang pertama adalah pinjaman tertulis yang antar bank, lalu antar bank dan pemberi, lalu dapat persetujuan bank yang bersangkutan dan setelah terpenuh. Minimal berjangka 5 tahun, pelunasan sebelum jatuh tempo harus dapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut modal bank tetap sehat. Lalu yang terakhir, hak tagihnya jika terjadi likuiditasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada. Nah, selanjutnya dalam laporan keuangan itu terdapat predikat kesehatan bank. Nah, golongan dari predikat tingkat kesehatan banknya itu terdiri dari 4 golongan. Yang pertama, seperti digambar di samping, bisa dilihat di gambar di samping. Yang pertama itu 81 hingga 100 dikategorikan sebagai sehat. Nah, yang kedua itu ada 66 sampai 81. Ini tuh maksudnya cukup baik, cukup sehat maksudnya, sorry. Lalu 51 hingga 66 itu kurang sehat. Lalu yang terakhir ada 0 hingga sampai kurang dari 51, bisa dikategorikan sebagai tidak sehat. Oke, sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih dan see you on the next video. Bye.